Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku pencinta hikmah tawakal yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, barokah, magfirah dan hidayahnya kepada kita semua. Dan kita diberikan kesehatan lahir batin, keselamatan dunia akhirat, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya, diberikan solusi dari setiap permasalahannya, dan serta segala hajat dan permohonan kita apapun dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku pencinta hikmah tawakal yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kita hidup adalah bahagia di dunia dan di akhirat. Namun bagaimana kita bisa bahagia di akhirat jika kita tidak bahagia di dunia dan selalu mengeluh dengan berbagai macam persoalan hidup? Sudah berusaha beribadah dan berdoa siang malam, tapi persoalan, masalah, ketakutan seolah tidak pernah berhenti, bahkan semakin bertambah. Hutang semakin bertambah, ditagih hutang sana sini, debt collector menteror terus, rezeki tidak kunjung datang, semua bisnis usaha gagal terus, dagang tidak laku malah bangkrut. Jadi mandator jual beli tanah dan properti gagal maning. Jadi market dan sales belum dapat konsumen. Rumah tangga berantakan karena persoalan ekonomi. Dalam pekerjaan selalu ada masalah dengan rekan dan atasan. Sedih belum dapat jodoh baik. Anak-anak susah diatur. Istri marah-marah terus karena urusan uang jajan dan dapur. Suami tidak betah di rumah karena alasan bisnis dan usaha tidak jelas. Selesainya mertua terus belum punya anak, nunggu warisan nggak jadi, malah jadi permusuhan sama saudara, dan 1000 persoalan lainnya. Apa yang salah dengan kita? Kenapa semua itu bisa terjadi? Solusi dan keluarnya harus bagaimana? Saudaraku pencinta hikmah tawakal yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan introspeksi diri, tafakur, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan lakukan amalan ini selama 7 hari, semua persoalan akan Allah selesaikan dengan cepat dan Allah akan beri jalan keluarnya. Pertama, bersihkan jiwa atau rohani kita. Malam hari sebelum tidur, ambil wudhu dan sholat taubat 2 rakaat. Selesai sholat, berdoa mohon ampun dan pengakuan semua dosa atas kesalahan yang telah kita lakukan. Mohon dimaafkan dan diampuni semua dosa dan kesalahannya, sambil menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan like video ini. Kita bangun channel Hikmah Tawakal ini agar tetap bisa memberikan amalan dan menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Dan bagi yang subscribe dan like video ini, saya doakan selalu panjang umur, sehat lahir batin, selamat dunia akhirat, murah rezeki, hidup bahagia, dan dikabulkan semua hajat dan permohonannya. Amin. Selanjutnya setelah bersih diri dengan taubat, kemudian mengamalkan. Salah seorang ustadz mengatakan kepada saya saat saya mengeluh tentang banyak hutang, rezeki yang tidak kunjung datang, dan berbagai masalah serta kesulitan hidup yang saya hadapi. Beliau dengan tersenyum mengatakan, jika ingin sukses dunia dan akhirat, rezeki lancar dan berkekayaan, sukses dalam bisnis dan pekerjaan, segera bisa melunasi hutang sebanyak apapun, segera memperoleh pekerjaan dan dagangan laku, dihormati di masyarakat, tinggikan derajatnya di sisi Allah dan manusia, dijauhkan dari segala kesulitan hidup dan musibah, sampai mendapatkan jodoh hingga ingin segera punya anak. Caranya sangat sederhana. Perbanyaklah membaca istighfar minimal 100 kali sehari. Bacalah istighfar berikut ini 100 kali setiap hari pada siang atau malam hari. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku mohon ampun kepada Allah, zat yang tidak sesembahan kecuali Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Tahukah Anda, istighfar sama juga dengan sedekah. Paling efek yang ditipukan dari amalan ini berhubungan dengan janji Allah. Allah tak menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang baca istighfar. Allah berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun, istighfar kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12.
Istighfar membuat Allah sangat senang dan Allah akan mengabulkan semua doa dan permintaan hambanya yang selalu beristighfar siang atau malam. Sungguh rugi jika kita tidak mengucapkannya secara rutin setiap hari. Sabda Nabi Muhammad SAW buat orang yang senantiasa membaca istighfar. Barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dengan membaca uraian Al-Quran dan hadis ini, saya sangat yakin kebenaran cerita Ustadz kenalan saya itu, bahwa istighfar adalah solusi 1001 macam masalah kehidupan bagi siapa saja. Tapi satu hal yang harus diingat, istighfar yang diucapkan bukanlah sekedar ucapan belaka. Diucapkannya harus ditumanina atau khusyuk dan didasari dari hati, merupakan ungkapan taubat dan permintaan maaf atas segala dosa-dosa kita kepada Allah. Dan yang terpenting, niatkan di dalam hati, berjanji tidak akan lagi berbuat segala perbuatan dosa dan bertekad ingin menjadi hamba Allah yang baik, berbakti kepada orang tua, membahagiakan keluarga, serta bermanfaat buat orang lain. Amalan selanjutnya, Syekh Muhammad Haqqi An-Nazili dalam kitabnya Khazinatul Asror, seperti dikutip pustaka ilmu Sunni Salafiyah, mengungkapkan beberapa keutamaan surat Al-Insyirah. Barang siapa membaca Al-Insyirah atau Alam Nasroh, maka laksana sowan kepada Rasulullah, yang mana Rasulullah dalam keadaan susah, maka Rasulullah menjadi bergembira. Barang siapa membaca Al-Insyirah atau Alam Nasroh setiap habis sholat 5 waktu sebanyak 9 kali, maka Allah mengabulkan, akan menghilangkan kesulitan dari orang tersebut, memudahkan urusannya, melapangkan dan menghilangkan kesedihannya, dan akan dimudahkan rezekinya, serta mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Alam Nasroh ayat 5-6. Surat ke-94 Al-Insyirah Alam Nasroh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Nasroh laka sadrak wa wa'zana anka wizrak alazi anka zazrak wa rafa'na laka zikrak fa innamal usri yusra innamal usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Artinya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bukakanlah kami melakukan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan. Maka bila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Saudaraku pencinta hikmah, tawakal, insya Allah dalam tujuh hari semua doa dan hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan urutan amalannya: pertama, sholat taubat 2 rakaat. Yang kedua, zikir istighfar 1 kali setiap hari siang atau malam. 3, zikir sholat Insyirah Alam Nasroh 9 kali setiap selesai sholat 5 waktu. Sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa sertakan harapan dan doa-doa kalian agar bisa kita aminkan bersama-sama dan terkabul semua hajat terpunanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wahiran jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.